Perkenalkan, aku Helena Petriana Ubin dengan NIM 2303030034, Pendidikan Biologi kelas 23A Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin membuat video pembelajaran mengenai prinsip-prinsip belajar untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Tanpa basa-basi yang basi, langsung saja kita belajar bersama. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman tahu nggak sih apa itu belajar? Belajar adalah suatu upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Sedangkan menurut para ahli, salah satunya Siti Morgan, belajar adalah suatu perubahan yang kemudian relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat ataupun hasil dari pengalaman yang telah lalu. Nah, itu tadi pengertian belajar. Pasti sekarang teman-teman penasaran kan, apa aja sih prinsip-prinsip belajar itu? Jadi teman-teman, ada beberapa prinsip-prinsip belajar yang dapat kita ketahui. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peran yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tidak mungkin terjadi belajar. Mengapa demikian? Karena perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, maka peserta didik dapat mengarahkan diri pada tugas yang akan diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Motivasi juga memiliki peran yang penting dalam kegiatan belajar. Motivasi merupakan tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Oleh karena itu, dengan adanya perhatian dan motivasi, maka siswa akan melakukan proses belajar atau membiasakan diri dengan belajar yang baik dan memperoleh hasil yang ia inginkan. Yang kedua, keaktifan. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan tersebut tidak hanya berupa kegiatan fisik, tetapi juga kegiatan psikis. Nah, seperti apa sih kegiatan fisik itu? Nah, kegiatan fisik itu seperti membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan. Nah, contoh kegiatan psikis itu seperti apa? Yaitu membandingkan suatu konsep yang satu dengan yang lainnya, lalu menyimpulkan hasil percobaannya. Lalu yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Nah, dalam belajar melalui pengalaman secara langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia pun harus menghayati atau terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Dengan demikian, keterlibatan siswa secara langsung dalam kegiatan belajar dapat diharapkan mewujudkan keaktifan siswa tersebut. Pembelajaran harus diciptakan secara unik dan menarik sehingga peserta didik dapat mengikuti proses belajarnya dan dapat melihat serta mencobanya langsung, bukan hanya sekedar mendengarkan, sehingga menjadikannya sebagai pengalaman yang tidak bisa dilupakannya dan akan menjadi suatu ilmu dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, yang keempat, pengulangan. Prinsip pengulangan itu adalah belajar yang menekankan perlunya pengulangan. Karena adanya pengulangan, bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Dalam teori koneksionisme mengemukakan bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar peluang timbulnya respon benar. Selanjutnya, yang kelima, tantangan. Dalam konteks belajar, penting untuk diakui bahwa penggunaan metode eksperimen, inquiry, dan discovery memiliki peran yang sangat signifikan untuk diterapkan dalam pembelajaran. Dengan memperkenalkan metode-metode ini, kita tidak hanya memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menjelajahi konsep-konsep secara aktif, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Dan juga dengan bahan belajar yang baru, inovatif, kreatif, dan menantang akan membuat peserta didik tertantang, dan dengan sendirinya mereka akan lebih giat dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Selanjutnya, yang keenam, balikan dan penguatan.
Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang akan dilakukan. Nah, dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang sekaligus merupakan penguatan bagi dirinya sendiri. Seorang siswa lebih banyak belajar bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan. Hal ini timbul karena kesadaran adanya kebutuhan untuk memperoleh balikan dan sekaligus penguatan bagi setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, apa saja sih hal-hal untuk memperoleh balikan atau penguatan itu sendiri? Nah, untuk memperoleh balikan penguatan, bentuk-bentuk perilaku siswa yang memungkinkan diantaranya adalah dengan kunci jawaban, menerima kenyataan terhadap skor nilai yang dicapai, atau menerima teguran dari guru atau orang tua karena hasil belajar yang kurang baik. Selanjutnya, yang ketujuh, perbedaan individual. Setiap siswa mempunyai ciri khas masing-masing, seperti berbeda minat bakat, hobi, tingkah laku, maupun sikap. Mereka berbeda pula dalam hal latar belakang kebudayaan, sosial, ekonomi, dan keadaan orang tuanya. Oleh sebab itu, pengajar harus memahami dan menghargai keberagaman tersebut, serta berupaya menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung bagi semua peserta didik. Dengan memahami perbedaan tersebut, pengajar dapat menciptakan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan relevan untuk setiap individu. Nah, teman-teman semua, jadi sekarang udah pada tahu kan apa saja prinsip-prinsip belajar itu? Maka dari itu, aku telah membuat 3 soal untuk menguji kepemahaman teman-teman terkait pembahasan yang kita pelajari tadi. Diisi dan jangan menyontek ya. Oke teman-teman, gimana soalnya? Mudah kan? Mudah dong, karena kan teman-teman udah tahu nih apa saja prinsip-prinsip belajar yang sudah kita pelajari bersama. Sekian video pembelajaran mengenai prinsip-prinsip belajar. Untuk teman-teman yang masih bingung atau memiliki pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar atau chat di WA dengan nomor 0858, sisanya kapan-kapan. Sampai jumpa dan terima kasih. Thanks for watching.